Halo dokter, untuk peserta diklatnya ini Nah, semester 2 dokter. ya, semester 2. Oke, kalau begitu kita ngasihnya pelan-pelan ya, karena ini semester 2. Ini gininya nanti belum belum semua yang bisa diikuti. Tapi yang jelas begini, kalau umpamanya ada yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan terakhir atau bisa disimpan dulu nanti dengan peningkatan semester nanti akan tahu oh ini maksudnya ya. Oke, kalau begitu nanti pertanyaannya terakhir ya. Saya akan menyampaikan tentang shock ya, shock dan resusitasi cairan sesuai dengan permintaan dari panitia. Slide berikutnya, Dik. Oke, begini kita akan batasi pembicaraan kita sesuai dengan tujuan instruksional khusus dan tujuan yang khusus ya, instruksional umum dan yang khusus. Kita akan menyinggung sedikit satu mengenai definisi shock itu apa, ya. Yang kedua itu karena kita membicarakan shock berarti tentunya regulasi saja, delivery oksigen, consumption oksigen dan lain sebagainya. Ketiga yang akan kita bahas adalah tipe dari shock ya. Nah, ada shock yang hipovolemik, ada yang kardiogenik ya, kardio, ada yang obstruktif, ada yang distributif. Nah, yang keempat kita akan membahas sedikit mengenai apa saja gejala klinik yang ada pada shock ya, clinical sign. Yang kelima tentunya ya karena kita sudah tahu semua bagaimana patofisiologi, gejala klinik, tentunya manajemen penanganan pasien shock ya. Ini akan menyangkut masalah bagaimana pemberian oksigen, bagaimana yaitu memasang intravenaka untuk memberi cairan, fluid resuscitation, dan pemberian vasoaktif pada kasus tertentu, mengobati penyakit, dan tidak kalah penting adalah di samping kita mengobati, jika kita monitoring pasien itu. Bagaimana perkembangannya, apakah ini atau tidak. Bagaimana? Dengar? Slide berikutnya. Nah, tentunya sebelum kita ini ya, saya memperkenalkan diri, apalagi ini statusnya jauh begini, online, mungkin ada yang belum kenal. Saya sudah lama ini, tamatan FK Udayana tahun 88, sudah itu ngambil pendidikan anestesi di 96, tahun 96. Di Semarang, sudah itu mengambil konsultan intensive care di Jakarta tahun 2000. Ya. Riwayat gini pekerjaan ya ini saya banyak bekerja di daerah timur jadi di NTT jadi ada kepala puskesmas sudah itu kepala rumah sakit di Sumba Barat semua di Sumba Barat NTT mungkin ada adik-adik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur baik itu di Sumba Barat Daya atau yang lain sudah itu sampai saat sekarang menjadi kepala terapi intensif RSUD Sanjewani Gianyar jadi kepala ICU saya jarang membius tetapi lebih banyak di ICU. Slide berikutnya. Oke, kita mulai ya mengenai definisi daripada shock ya. Shock itu orang cenderung bilang begitu tensinya turun itu dianggap shock. Itu padahal gini yang definisi yang salah. Karena ada orang mungkin adik-adik ada yang tensinya 90 kan hipotensi dia, tapi dia tidak shock, orangnya biasa jalan. Jadi shock itu tidak sama dengan hipotensi. Tetapi gejala shock itu memang ada yang hipotensi tetapi dengan gangguan perfusi ya. Jadi prinsip daripada definisi daripada shock itu adalah bukan hipotensi saja tetapi kegagalan daripada kardiovaskuler untuk menyalurkan oksigen atau makanan ke seluruh tubuh. Jadi shock itu begitu. Biarpun kadang-kadang tensinya tinggi, sudah shock dia karena kadang-kadang kan umpamanya tensinya sebelumnya biasa tinggi, begitu dia nurun saja 30%, itu sudah terjadi gangguan pengangkutan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita membahas yang kedua, mengenai sirkulasi fisiologis ya. Lanjut di slide berikutnya.
Nah, ini pengangkutan oksigen ya. Karena ini yang terganggu tadi pada shock itu adalah pengangkutan oksigen, kita akan bicara bagaimana pengangkutan oksigen itu. Kita tahu bahwa itu 8.000 liter darah ya yang kaya dengan oksigen ya, yang kaya dengan oksigen dan nutrien itu dipompa oleh jantung per hari ya, per day untuk memberikan oksigen dan nutrisi untuk 1.000 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita ya, tubuh seseorang. Jadi 8.000, coba pikir. Kalau ini terganggu akan menyebabkan gangguan. Itu diregulasi atau dikerjakan oleh sistem kardiovaskuler. Jadi diambil dari paru-paru, oksigennya itu sudah itu dipompa oleh sistem kardiovaskuler ke seluruh tubuh ya, ke kapiler-kapiler itu. 100 triliun sel. Nah, ada aturannya, yaitu ada yang disebut dengan delivery oksigen. Bagaimana oksigen itu diangkut ke seluruh tubuh, itu tergantung dari DO2 ini, tergantung dari cardiac output. Jadi cardiac output itu adalah jantung itu memompa, cardiac output namanya, pengisian. Setiap 1 menit itu dia berdenyut berapa kali, itu nah, cardiac output, itu CO itu cardiac output, dikali kandungan oksigen di dalam arteri, yaitu rumusnya ini, kandungan oksigen dalam arteri itu 1,39 kali hemoglobin kali saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen ini mungkin adik-adik nanti belajar bahwa itu ada alat untuk mengukur saturasi oksigen itu ditaruh di jari. Jadi akan kelihatan di monitor saturasi oksigen normal berapa ya, dan yang abnormal berapa. Ditambah kandungan oksigen di dalam plasma, PaO2 kali sekian ini kandungan oksigen dalam plasma, tapi ini karena terlalu kecil, biasanya diabaikan. Jadi yang dipakai adalah delivery oksigen adalah cardiac output dikali kandungan oksigen di dalam arteri. Yaitu kandungan oksigen dalam arteri 1,39 kali Hb kali saturasi oksigen. Sedangkan cardiac output sendiri, itu ada rumusnya. Itu heart rate, yaitu denyut jantung, kali stroke volume. Stroke volume adalah pengisian ventrikel sebelum dipompa. Jadi jantung itu akan terisi dulu dia, sudah itu baru dipompa. Nah, makin banyak dia isinya di sini, sehingga yang dialirkan ke seluruh tubuh itu makin banyak. Itu namanya stroke volume. Sedangkan itu berapa kali dia berdenyut. Kalau terlalu cepat juga tidak baik. Belum terisi penuh, sudah dipompa. Belum terisi penuh, sudah dipompa. Sehingga aliran ke seluruh tubuh atau ke jaringan-jaringan akan berkurang. Nah, ini tergantung dari preload ya. Preload itu adalah darah sebelum masuk jantung. Itu preload namanya. Jadi jantung mau di sini kan darah dari sistemik masuk ke jantung, sudah itu baru dipompa. Itu preload namanya di sini. Sedang afterload yaitu darah setelah masuk jantung. Itu afterload. Kalau tekanan tinggi juga enggak bisa pompa dia jantung. Dan yang ketiga adalah contractility, jadi kontraksi jantung. Jadi ada preload, ada afterload setelah jantung, dan kontraksi daripada jantung sendiri. Lanjut, Dek. Nah, ada hubungan antara pengangkutan oksigen dengan penggunaan oksigen di dalam tubuh. Ini ada istilahnya harga normalnya, yaitu setelah dihitung nanti, DO2 itu sama dengan kandungan oksigen di dalam materi cardiac output itu normalnya adalah 1.000 ml per menit. Sedangkan konsumsi yaitu VO2 itu konsumsi oksigen kita kecil, cuma 250 ml per menit. Sehingga begitu dia balik nanti setelah ke seluruh tubuh dipergunakan cuma 250, itu 750 masih tersisa. Itu hemat sekali tubuh kita. Jadi nanti bisa diperiksa 75% ini bisa diperiksa dengan alat. Kalau umpamanya kurang dari 75% berarti penggunaannya berlebihan. Kalau dia lebih berarti kurang penggunaannya ya. Itu ada beberapa kasus nanti yang tidak bisa mengikat oksigen sel-sel itu sehingga jadi saturasi oksigen jadi tinggi atau bisa kurang karena penggunaannya berlebihan. Slide berikutnya. Ini saya kira grafiknya ya. Ini hubungan antara consumption oksigen dan delivery oksigen. Ada grafiknya begini. Jadi awal dia naik, sudah itu steady. Saya kira ini
Tidak usahlah tahu yang begini. Lanjut. Nah, ada beberapa istilah ya yang saya sampaikan. Dysoxia itu artinya karena dia shock, pasiennya shock, sehingga pengaliran oksigen dan nutrien itu, terutama oksigen, itu akan tidak adekuat ya. Pengaliran oksigen akan tidak adekuat karena terjadi shock, yaitu jantung atau pembuluh darah yang terisi itu sedikit sehingga oksigennya tidak sampai ke jaringan. Akibatnya bagaimana? Karena biasanya terjadi proses aerobik karena oksigennya kurang di sini pada shock, terjadi anaerobik seluler metabolisme. Jadi metabolismenya terjadi anaerobik, tidak menggunakan oksigen. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi cellular dysfunction, jadi kematian sel nantinya. Sel di tingkat sel akan mati, dysoxia. Pada shock itu terjadi gangguan perfusi dari organ yang disebutkan tadi, bahwa di organ juga terganggu, di sel juga terganggu. Organ pertamanya memang organ ginjal, atau paru-paru, atau hati, itu akan terganggu di organ dulu, setelah itu baru di tingkat sel. Terjadinya bagaimana? Karena ion channel akan berubah. Ya. Umumnya itu natrium itu berada di luar sel, kalium itu berada di dalam sel. Pada kasus yang dengan anaerobic cellular metabolisme ini, itu kebalik dia. Sodiumnya atau natriumnya akan masuk ke dalam sel. Nah, akibat masuknya natrium di dalam sel diikuti oleh air. Karena NaCl dia, jadi air akan masuk, itu yang akan menyebabkan sel menjadi udim. Akibat sel udim kan membengkak, dia berarti hubungan antara sel dan sel itu akan membengkak juga. Gangguan daripada integritas membran menyebabkan selnya akan mati. Jadi metabolismenya begitu. Kematian sel kalau umpamanya shock-nya sudah terlalu lama. Nah, pada kasus shock biasanya yang diutamakan kalau terjadi shock berarti aliran oksigen atau aliran darah ke organ-organ akan berkurang. Tetapi yang diutamakan sama tubuh kita metabolismenya adalah itu dia akan memberikan darah itu lebih banyak ke otak dan ke liver. Ya. High extraction oksigen. Jadi itu yang diutamakan. Sedangkan pada ginjal dan kulit akan dikurangi untuk mengimbangi karena di sini isinya kurang, diutamakan ke otak dan liver. Sedangkan yang ke ginjal dan kulit itu akan berkurang. Ini bisa dilihat dari gejalanya nanti. Kalau dia ke ginjal berkurang, berarti produksi urinnya akan berkurang. Dan yang ke kulit, itu turgor kulitnya akan berkurang. Sudah itu kalau diraba terasa dingin, sehingga karena aliran darah yang ke kulit itu akan berkurang. Jadi yang diutamakan biasanya otak sama hati, sedangkan yang dikorbankan adalah ginjal dan kulit. Kalau umpamanya shock-nya kita tidak tangani. Lanjut. Nah, sekarang tipe daripada shock ya. Shock itu kita sudah tahu tadi, kita ulang-ulang ya, gangguan daripada sirkulasi untuk memberikan oksigen ke seluruh tubuh ya. Tipe shock itu ada macam-macam. Yang pertama itu hypovolemic shock ya. Hypovolemic shock itu berarti isinya ya, isinya yang berkurang, kontennya yang berkurang. Ya. Isinya apa? Bisa darah atau cairan. Ya. Ini karena inadequate preload. Jadi sebelum masuk jantung yang berkurang memang. Jadi maunya terjadi perdarahan sehingga hypovolemic shock ini terjadi ya. Yang kedua adalah cardiogenic shock ya, setiap kardio yaitu berarti jantung, pompanya yang terganggu. Biarpun isinya cukup tapi pompanya terganggu juga tidak bisa. Jadi tadi ada preload, ada yang contractility, jantung yang terganggu. Yang ketiga adalah obstructive shock, obstructive pump of flow. Ini terjadi ya seperti kita ketahui bahwa contohnya yang kita ambil yaitu adalah jantung, dia biasanya memompa. Di jantungnya itu ada selaput ya, selaput perikardium namanya.
kalau cairan atau darah, itu pompanya akan terganggu karena dia ditekan oleh cairan atau darah yang ada di sana. Itu yang disebut dengan obstructive pump outflow. Jadi gangguan pompa bukan karena intrinsik di jantungnya, tapi di luar dari jantung itu. Ya. Dan yang keempat adalah distributif atau pulsatory shock. Ini gangguannya adalah di tadi ada contain isinya, sudah itu yang kedua contractility, dan yang ketiga adalah conduit isinya. Bukan conduit itu isinya, conduit itu adalah salurannya. Jadi salurannya yang melebar, isinya padahal cukup, jantungnya kontraksinya cukup, tapi isinya melebar, jadinya dia shock juga, ya, karena yang ke jantung akan berkurang karena isinya kompensatornya itu besar. Itu ini banyak terjadi pada kasus-kasus seperti anafilaktik nantinya, ya, anafilaktik shock. Lanjut. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ini mengenai hypovolemic shock ya, hypovolemic shock. Jadi shock karena isinya, kontennya ya. Kita mulai ya, karena shock ini ada dua penyebabnya, bisa karena perdarahan, bisa karena cairan yang bukan darah ya. Perdarahan ini banyak disebutkan karena trauma, umpamanya fraktur ini perdarahan atau karena kebidanan dan sebagainya. Nah, kita mulai darahnya di dalam tubuh kita yaitu total blood volume adalah 70 ml per kilogram berat badan di dalam sel, blood cell and serum. Jadi darah kita plus serum setiap orang itu adalah 70 ml per kilogram berat badan. Ya. Berat badan ideal ini maksudnya, bukan berat badan aktual ya. Bila terjadi perdarahan atau keluarnya cairan yang bukan darah, itu bisa menyebabkan shock. Itu disebut hypovolemic shock, yaitu contohnya umpamanya terjadi perdarahan gastrointestinal umpamanya pada pasien-pasien ulkus gitu umpamanya, perdarahan gastrointestinal, muntah darah dia. Itu menyebabkan shock nantinya, hypovolemic shock. Nah, gangguan urinary tract juga sama ya. Urinary tract infection yaitu pasiennya gross hematuri namanya, jadi perdarahan lewat kencing, bisa juga menyebabkan hypovolemic shock karena perdarahan. Yang ketiga contohnya adalah burn, luka bakar. Pada luka bakar tergantung dari luas luka bakar. Pada luka bakar bukan terjadi perdarahan, tetapi terjadi kehilangan cairan yang bukan darah. Jadi propius nanti dia begitu terbuka ini, terjadi penguapan, yaitu banyak terjadi kehilangan cairan. Pada hypovolemic itu kita sudah ngomong tadi, padahal problemnya adalah di preload. Jadi preloadnya akan berkurang karena perdarahan itu kehilangan cairan, dan akibat preloadnya berkurang, jadi yang ke jantung itu akan berkurang. Yang jantung berkurang berarti yang jantung itu terisi sedikit ya, stroke volume namanya, yang terisi sedikit, sehingga yang dipompa juga sedikit. Itu yang menyebabkan. Nah, pada kasus-kasus dengan hypovolemic shock, bila terjadi 10% dari kehilangan darah, ya, tinggal dihitung saja. Tadi di depan saya bilang bahwa total blood adalah 70 mili per kilo, kalau berat badannya umpamanya 50, berarti 3,5 liter volume darahnya dia. Kalau terjadi 10%, berapa itu 10% itu? 10% kali 3,5 liter, 350 cc, terjadi perdarahan, itu terjadi perpindahan cairan. Jadi kita punya cairan di tubuh kita ada yang intravaskuler, ada yang interstisial, ada yang sel. Apabila terjadi di intravaskuler dengan cairan 10%, itu yang di interstisial akan mengisi ke intravaskuler. Begitu gininya, mekanisme tubuh kita. Supaya yang intravaskuler itu terisi. Nah, kalau terjadi perdarahan 10% ini terjadi kompensasi daripada kardiovaskular. Kita sudah tahu bahwa delivery oksigen supaya jangan terganggu, tubuh kita akan menaikkan CO, cardiac output ya. Nah, cardiac output dinaikkan itu dengan
memperbaiki preload, yaitu cairan dari interstitial akan memasuk ke intravaskuler. Sudah itu maintenance cardiac output dengan meningkatkan nadinya dan systemic blood pressure untuk supaya aliran darah ke tubuh kita tetap normal, biarpun dari perdarahan 10%. Lanjut, Dek, slide berikutnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa begitu terjadi perdarahan, kita tahu bahwa vena itu 80% dari blood system. Jadi hanya 20% yang di arteri, 80% yang di vena. Sehingga begitu terjadi perdarahan, tubuh kita akan mengaktifkan sympathetic nervous system, ya. Nervous simpatis yang diaktifkan, akibatnya apa? Takikardi, tingkatan berdia. Jadi akan menyebabkan vasokonstriksi. Coba aja pikir kalau terjadi vasokonstriksi pada 80% daripada sistem ini, itu akan meningkatkan cardiac output nantinya. Di samping vena juga terjadi peningkatan daripada arteri, ya, tonus arteri, ya. Ini lewat simpatik nervous system. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan heart rate, cardiac output juga akan meningkat. Karena preload-nya meningkat, heart rate meningkat, cardiac output meningkat, sehingga stroke volume diharapkan meningkat. Peningkatan daripada denyut jantung juga bisa terjadi karena simpatik nervous system ini, akibat simpatik mekanisme tubuh kita, itu dengan meningkatkan stroke volume dan cardiac output. Nah, pada hypovolemic shock, itu penanganannya bagaimana? Kalau umpamanya terjadi perdarahan, itu perdarahannya harus diobati, control source of blood and pulmonologus. Jadi kalau umpamanya terjadi perdarahan pada kasus semuanya kebidanan hemorrhagic porphyrium, di samping kita memberi cairan, kita juga harus menyetok sumber perdarahan, kerannya itu, keran yang mengalir itu harus di stop. Di samping kita memperbaiki sirkulasi, di samping kita memberi cairan untuk memperbaiki volume di dalam tubuhnya. Silakan, slide berikutnya, deh. Nah, ini bisa dilihat penyebab daripada hypovolemic shock. Ada 3, yaitu 1, blood loss, jadi hilangnya darah. Yang kedua adalah fluid loss, yaitu kehilangan cairan yang bukan darah. Atau yang ketiga, intake-nya yang tidak bagus. Masuknya yang tidak bagus. Ya, kita mulai dari pertama. Blood loss, jadi kehilangan cairan. 1 karena injury daripada pembuluh darah. Jadi trauma darah, ya, banyak kita ketemukan pada kasus-kasus kecelakaan itu menyebabkan trauma perdarahan. Itu yang kedua karena tindakan bedah bisa menyebabkan. Jadi kemudiannya kalau umpamanya pas operasi teriris pembuluh darahnya hingga menyebabkan perdarahan. Yang kedua perdarahan, ya, yang seperti kita bedah yang tadi. Gastrointestinal tract, GIT ini gastrointestinal tract, ya, itu contohnya pada peptic ulcer, pada varises yang pecah, itu menyebabkan perdarahan. Yang ketiga karena kasus obstetri, ya, kasus kebidanan. PP ini adalah postpartum hemorrhagic, bukan postpartum, placenta previa, deh, placenta previa, jadi terjadi perdarahan sebelum bayi lahir. Jadi ada plasenta yang di bawah menutupi jalan lahir. Begitu dia ada pembukaan, itu terjadi perdarahan. Yang kedua, yang kasus banyak pada obstetric bleeding adalah postpartum hemorrhagic, yaitu perdarahan terjadi setelah partus. Yang keempat adalah intra-abdominal bleeding, jadi perdarahan di perut, ya. Apakah itu splenic atau liennya pecah, atau pada liver injury, hatinya yang pecah karena trauma, itu bisa menyebabkan perdarahan yang hebat pada abdomen. Retroperitoneal, ya, pada aortic aneurysma, pada ectopic rupture, itu bisa menyebabkan juga perdarahan. Pada femoral artery bleeding, pelvic fracture juga bisa menyebabkan perdarahan yang hebat. Pada kasus-kasus trauma dengan fraktur tulang panjang, long bone fracture, itu bisa menyebabkan hypovolemic shock. Sudah itu ada
Yang banyak juga adalah pulmonary hemorrhagic atau hematotorak, itu bisa menyebabkan shock karena hipovolemik. Nah, berikutnya adalah kehilangan cairan yang bukan darah. Ya. Pada kasus vomiting, ya. Kasus vomiting itu contohnya kita ambil adalah pasien kebidanan hiperemesis gravidarum. Itu biasanya muntah terus, intake tidak ada, itu bisa menyebabkan hipovolemik, bukan karena perdarahan, tetapi karena cairan yang bukan darah. Yang kedua, diare, mencret, ya. Seperti adik-adik bisa lihat itu orang yang diare kebanyakan bisa menyebabkan shock. Ileostomi lus, ileostomi ini adalah suatu stoma yang terjadi karena bedah, bisa menyebabkan cairan terus keluar lewat sana, lewat stoma daripada ileostominya. Yang keempat, sweating, yaitu sejenis berkeringat berlebihan. Sudah itu poliuri. Poliuri itu adalah kencing yang banyak pada pasien-pasien dengan diabetes insipidus. Yang kelima, bone yang bilang tadi, bahwa luka itu tergantung dari pankreatis keluar yang bukan darah, asites, yaitu jadi perutnya membesar, asites bisa menyebabkan. Dan yang terakhir adalah inadequate fluid intake. Slide berikutnya, deh. Slide berikutnya. Oh ya, sudah. Nah, ya, American College Surgeon kelas 2 kelas 3. Satu, apabila terjadi perdarahan kurang dari 15 meter volume. Jadi kita sudah tadi bilang bahwa volume adalah 70 kali berat badan. Berat badan ideal. Jadi tinggal dihitung, kalau maunya kurang dari 15% dari blood volume yang hilang, itu tubuh itu akan menyebabkan dikompensate dia. Diperbaiki dengan memindahkan cairan dari interstisial ke intravaskuler. Kita sudah bilang tadi, Pak, cairan kita adalah intravaskuler, interstisial, dan intrasel. Ya. Jadi kalau intravaskulernya berkurang karena perdarahan, itu yang di interstisial akan masuk ke intrasel. Itu gejalanya akan minimal kalau kurang dari perdarahan kurang dari 15%. Ya, bandingkan aja dengan perdarahan 15%, itu gejalanya minimal. Nanti kita mau donor darah, itu darahnya kecil sekali, diambil cuma 200. Ya. Kalau terjadi perdarahan antara 15 sampai 30% dari volume. Terjadi juga compensated hipovolemi, tapi di sini terjadi yang lebih berat gejalanya, yaitu terjadi ortostatik hipotensi dan takikardi. Yang tadi itu minimal, ini sudah terjadi mulai takikardi. Nah, yang paling berat yaitu gejala ketiga. Terjadi pada 30-40% dari volume yang hilang. Itu tidak bisa mengkompensasi sudah hipovoleminya kalau tidak ditangani. Terjadi potensi, takipno itu sesak dia, dan penurunan daripada kesadaran. Ya. Tadi kita sudah bilang bahwa apabila terjadi hipovolemik, tubuh akan berusaha memberikan otak dan liver, otak dan liver untuk cairan yang duluan supaya tidak terjadi kegagalan organ. Tetapi pada perdarahan yang 30-40% itu sudah tidak mampu memberikan darah yang bagus ke otak sehingga sudah terjadi mulai penurunan kesadaran. Slide, deh. Nah, yang kita bahas sekarang yang satu tadi adalah contain, yaitu hipovolemic shock. Jadi sekarang kita membahas mengenai contractility atau cardiogenic shock. Ya. Cardiogenic shock adalah problemnya adalah di sini di pompanya, yaitu jadi jantung, ya, di jantungnya itu untuk mengangkut oksigen. Pada kasus-kasus dengan cardiogenic shock ini, itu angka kematiannya cukup tinggi, yaitu 45-100%.
terutama pada kasus-kasus dengan miokardial iskemia. Jadi buntu arteri koronernya itu, sehingga aliran darah ke jantung distalnya itu tidak bisa berkontraksi. Sehingga itu yang menyebabkan angka kematian jadi tinggi. Pada kasus-kasus dengan infark miokard akut atau miokardial iskemia, AMI, apalagi istilahnya itu mati mendadak semacam. Pengobatannya adalah kardiosok adalah mengkoreksi apa penyebabnya terjadinya. Itu upward reduction, jadi mengurangi daripada setelah jantung, kalau jantung setelah pompanya itu tinggi, jadi dia tidak bisa memompa, padahal jantungnya sudah lemah. Slide deck. Penyebab daripada cardiogenic shock ini ada macam-macam, Dek. Satu, karena iskemik miokard, ya, yang banyak ya. Sudah itu kelainan katup, akut valve dysfunction, miokarditis, yaitu ada infeksi di miokardnya, ada kontusio. Kontusio ini maksudnya apabila terjadi trauma pada intinya. Septal ventricular rupture karena penggunaan obat-obat juga bisa, yaitu kalsium kanal blocker. Banyak dipakai pada kasus-kasus dengan hepatitis. Kalau berlebihan, itu justru jantungnya bisa denyut. Bradiaritmia, yaitu aritmia yang terlalu lambat, yaitu denyut jantung yang terlalu lambat. Pada kasus-kasus dengan complete heart block itu bisa menyebabkan cardiogenic shock. Ini biasanya akan diobati dengan memberikan alat pacu jantung atau pacemaker. Terlalu lambat juga bisa menyebabkan cardiogenic shock. Terlalu cepat juga bisa menyebabkan cardiogenic shock, yaitu di sini disebutkan tachyarrhythmia, ada atrial atau ventricular fibrilasi, karena denyut jantungnya terlalu cepat, jadi tidak di pengisi ventrikelnya kurang, jadi yang dipompa juga kurang. Slide berikutnya, Dek. Berikutnya adalah obstructive shock, yaitu ya. Itu terjadi karena jantung itu tidak bisa memompa. Contohnya adalah pada tension pneumotorak. Jadi pneumotorak ada udara di paru-paru, sehingga denyut jantung itu tidak ada. Ada kardiak tamponado. Kardiak tamponado ini adalah jantung selaput, namanya perikard, ya, itu terisi cairan atau darah sehingga jantung itu tidak bisa memompa. Pengobatannya adalah memperbaiki apa yang menyebabkan dia obstruksi dengan infusi atau memberikan obat-obat untuk mengobati tromboemboli daripada itu. Slide berikutnya. Distributive shock, ya. Distributive shock ini adalah gangguannya adalah di salurannya atau konduitnya, saluran pembuluh darahnya. Jadi gangguannya adalah terjadi vasodilatasi, melebar dia, sehingga venous return-nya juga terganggu. Adalah untuk memperbaiki atau vasoaktif berat. Ini kasusnya banyak pada kasus-kasus sepsis yang menyebabkan distributive shock. Slide berikutnya. Ya, penyebab daripada distributive shock itu yang banyak adalah pada kasus septic shock, ya. Septic shock, ya, sepsis itu menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Yang kedua toxic shock, ya. Yang ketiga, adik-adik bisa ini nanti yang banyak kasusnya adalah kalau praktek di luar itu anaphylactic shock. Anaphylactic shock karena pemberian obat menyebabkan vasodilatasi. Neurogenic shock. Yang berikutnya adalah adrenal atau tiroid, insufisiensi, toksisitas. Nah, yang banyak itu adalah anaphylactic, ya, nanti dalam praktek.
banyak ditemukan begitu disuntik obat terjadi shock. Slide berikutnya. Gejala klinik daripada shock ya. Nah, prinsipnya adalah terjadi inadequate ya, pengangkutan oksigen itu tidak adekuat ya. Itu gejalanya akan muncul di sana. Tergantung organ yang kena. Jadi pengangkutan oksigen terganggu terhadap organ. Tanda daripada hipotensi itu yang kita bilang tadi itu shock itu tidak sama dengan hipotensi. Tanda hipotensi pada pasien-pasien shock biasanya sudah agak lambat. Jadi gangguan organ dulu, gangguan organ itu baru terjadi hipotensi karena mekanisme tubuh kita adalah begitu terjadi cairan kurang itu akan memperbaiki tensinya. Simpatetik tadi ya, simpatis tadi akan perbaiki tensi. Jadi gejalanya tersamar tertutupi oleh gejala daripada simpatis tadi. Karena proses kompensasi tadi ya sehingga hipotensi ini jadi lead gejalanya jadi lambat. MAP bisa dibuka patokan juga, tapi ini juga ada hubungannya dengan tensi. MAP itu adalah mean arterial pressure yang didapat dari sistol ditambah 2 kali diastol dibagi 3. Kalau dia kurang dari sama dengan 50 mm Hg itu sudah dianggap shock. Nah, bisa juga dipakai, ini gejalanya kasar semua ya. Auskultasi teknik yaitu dengan meraba arteri karotid, femoral, radial, atau posterior tiba. Gejala berikutnya adalah tahikardi. Ini terjadi pada early compensated shock ya. Jadi mekanisme tubuh simpatis tadi dengan meningkatkan nadi pada fase awal, tapi fase berikutnya kalau tidak tangani itu tahikardi akan menurun dan berkardi sampai pasiennya meninggal. Berikutnya adalah bradikardi pada kasus-kasus dengan complete heart block, yaitu jadi blok jantung derajat total ya. Pada cervical shock, yaitu pada kasus-kasus trauma cervical itu menyebabkan bradikardi juga. Pada neurogenic shock, agar saraf itu bisa menyebabkan terjadinya bradikardi. Slide berikutnya. Nah, gejala klinik lain adalah tachypnea ya, karena terjadi delivery oksigen yang terganggu, tubuh itu akan berusaha menarik napas panjang untuk meningkatkan oksigen yang dihirup ya. Ini pada fase awal yaitu daripada shock itu terjadi tachypnea. Tapi lama-lama capek dia, tidak kuat, kalau tidak ditangani itu pada terminal shock biasanya bisa menurun. Gejala berikutnya adalah oliguri ya, yang seperti kita bilang tadi bahwa ginjal itu akan dirugikan oleh tubuh sehingga terjadi produksi urine akan berkurang pada kasus-kasus shock. Gejala berikutnya adalah gangguan mental, yaitu aliran darah ke otak akan berkurang sehingga terjadi gangguan mental seperti bingung, delirium, sampai yang berat terjadi koma. Karena penurunan daripada delivery oksigen ini pada akhir. Karena otak biasanya diutamakan begitu shocknya tambah berat, perdarahan yang 30-40% tadi menyebabkan gangguan. Gejala berikutnya adalah terjadi gangguan perfusi periferi, yaitu kulitnya jadi dingin, turgornya berkurang. Slide berikutnya. Nah, gejalanya ini itu tergantung dari kecepatan daripada shock itu. Makin cepat perdarahan hilang itu makin cepat gejalanya itu. Gejalanya tergantung dari ini penyebab penyakit dasarnya itu makin cepat ya. Terus kemampuan daripada pasien, persediaan daripada pasien, kalau pasiennya kuat, maksudnya itu gininya bagus, itu biasanya gejalanya akan lambat. Tetapi kalau pasiennya memangnya keadaan umum sudah jelek, itu cepat saja. Dan efek dari pemberian obat-obat yang dipakai sebelumnya. Lanjut. Slide. Nah, kita terakhir ini mengenai penanganan pada pasien.
Pasien shock karena dia emergensi, ini sama, yaitu kita harus medical emergency, pemberian obat-obat atau tindakan secara emergensi. Karena kalau makin lama kita nangani pasien shock ini, gangguan fungsi organnya akan tambah berat. Prinsipnya adalah penanganan pasien shock adalah kita akan perbaiki delivery oksigen untuk memperbaiki perfusi daripada jaringan. Karena shock itu kita sudah tahu bahwa gangguan daripada delivery oksigen, bukan hipotensi saja, delivery oksigen. Apa saja yang dikerjakan? Satu, kita gantiin suplai oksigen kita perbaiki. Entah itu dengan memberikan oksigen, entah itu memperbaiki aliran darah atau aliran oksigen yang nantinya, ya, macam-macam caranya. Itu di sini ada pemberian kanul, masker, dan segala macam. Yang kedua, pada kasus-kasus dengan perdarahan tadi, kita harus memberikan vascular access, yaitu kita masang intravena kateter namanya, IP kateter, untuk memberikan cairan atau memberikan darah kalau perlu. Yang ketiga, setelah kita pasang vascular access, kita harus memberikan pulmo. Apa cairan yang dibeli? Pulmo resuscitation. Yang keempat, untuk kasus-kasus kelainan jantung, contractility, kita harus memberikan, atau kasus-kasus dengan tadi yang distributif shock, itu kita memberikan vasoactive agent, obat-obat yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Yang kelima, mengobati penyakit dasar juga perlu. Dan yang keenam adalah monitoring daripada pemberian obat-obat. Slide berikutnya. Nah, pada kasus shock, di samping kita ada gejala klinis tadi, kita perlu juga pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang. Apa saja itu? Satu, umpamanya pemeriksaan bedside yang perlu dikerjakan adalah hemoglobin. Hemoglobin itu untuk kasus-kasus umpamanya kasus kebidanan, untuk kasus-kasus perdarahan yang lain. Yang kedua, analisa gas darah. Ya. Kita bisa menilai ini bagaimana kandungan oksigen di dalam tubuhnya. Yang ketiga adalah laktat. Laktat itu adalah karena terjadi mekanisme anaerob tadi pada kasus-kasus shock ini, sehingga laktat akan meningkat. Laktat meningkat ini sebagai prediksi, ini shocknya masih berjalan atau sudah membaik. Yang keempat, ECG, elektrokardiogram. Ini rekaman jantung, ya, rekaman jantung untuk kasus-kasus yang cardiogenic shock. Ini kita bisa tahu nanti apakah pasien ini mengalami AMI di daerah mana, anterior, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ultrasound. Ultrasound sekarang sudah banyak dipakai, ya. Ini dipakai orang bilang ini ultrasound ini sebagai pengganti stetoskop. Dengan ultrasound kita tahu perdarahan di mana. Pada kasus-kasus abdomen itu, perdarahan di abdomen kita tahu. EEG juga bisa dipakai untuk kasus-kasus otak, ya, elektroencephalogram. Pemeriksaan laboratorium, ya, di samping itu DL atau gangguan pembekuan, koagulasi tadi, D-dimer, ya, D-dimer ini banyak sekarang dipakai pada kasus-kasus COVID ini. Pemeriksaan D-dimer biasanya D-dimernya tinggi pada kasus COVID. Elektrolit, kreatinin, urea itu untuk menilai fungsi enzim untuk kasus jaga, CKMB, cardiac enzim atau troponin akan meningkat. Lipase itu untuk kasus-kasus yang pankreatitis, kultur urin, blood untuk kasus-kasus infeksi, dan toksikologi untuk kasus-kasus yang toksik. Pemeriksaan radiologi apa yang bisa dicari? Chest, yaitu untuk pasien dengan pneumotoraks segala macam, itu pemeriksaan ronsen torak. Abdominal X-ray untuk kasus perdarahan di abdomen. Nah, kadang-kadang diperlukan trauma seri radiologis, ini maksudnya karena ini perdarahan, kasusnya adalah dynamic diagnosis, diagnosanya berjalan. Pada pemeriksaan pertama mungkin perdarahannya sedikit, belum terdeteksi, sehingga kadang-kadang diperlukan pemeriksaan radiologi seri berikutnya. Oh, baru kelihatan. Lanjut, slide berikutnya, Dek.
Nah, oksigen kita perlukan berikan itu karena kita sudah tadi bilang terjadi disoksia atau hipoksia, ya. Kita harus memberikan oksigen baik itu melalui kanul, melalui masker, baik melalui mesin dan sebagainya untuk memberikan FiO2 yang adekuat. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah karena pengangkutan oksigen di paru dan jantung itu kadang-kadang terjadi SAN namanya. Jadi ada beberapa hal yang mengganggu pengangkutan oksigen di paru-paru. Jadi di paru-paru ada alveoli, sudah ada di bawahnya ada pembuluh darah. Ini yang akan dikira oksigen masuk pembuluh darah dihebarkan seluruh tubuh. Kadang-kadang di paru-paru ini terganggu karena mungkin ada sekret, bronkial obstruksi dan lain sebagainya, itu juga harus diobati. Lanjut, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, pada kasus-kasus shock juga tadi kita sudah bilang bahwa kita harus memasang intravena kateter, vascular access, ya. Jadi nanti bisa belajar masang vascular access, ada boneka di sana. Intravenous kanul untuk administrasi pemberian cairan dan obat-obat. Jadi cairan dan obat-obat. Nah, besarnya kanul itu sangat perlu ya pada kasus dengan perdarahan, yaitu kita memakai kanul yang lebih besar. Nah, pada kanul intravena itu adik-adik bisa perhatikan makin kecil nomor kanul, diameternya makin besar. Ya. Jadi makanya ada nomor 18, ada nomor 16, ada nomor 14, ada nomor 20 ya. Makin besar nomornya itu diameternya makin kecil. Ini sangat tergantung nanti karena ukuran kanul itu sangat penting ya. Kita memberi cairan mau cepat harus diameter kanulnya itu harus yang besar. Di samping itu makin kecil dia gininya itu diameter kanulnya itu cairan yang diberikan akan turbulen dia lama ya. Di samping kalau besar itu lebih cepat laminir. Slide berikutnya. Nah, pemberian cairan pada kasus-kasus dengan hipovolemik dan distributif shock itu pilihan yang pertama. Kalau yang kardiogenik lain lagi ya, kardiogenik itu pilihan. Tidak semua memang respon dengan fluid. Pada kasus-kasus kardiogenik, kita tidak boleh memberikan cairan fluid. Nah, untuk menilai itu memang agak susah ya, untuk menilai pemberian cairan kita sudah cukup atau tidak, itu memang sekarang ini agak susah. Ya. Itu dipakai, ada yang memakai straight leg raise, jadi kaki dinaikkan, apakah masih perlu diberikan cairan atau tidak. Slide berikutnya. Nah, ini contohnya begini ya. Pada Trendelenburg atau transverse blood flow leg increase. Jadi pada kasus-kasus shock dianjurkan kaki dinaikkan, ini karena tujuannya begini. Begitu kaki dinaikkan, nanti darah yang ada di kaki itu akan menuju ke jantung, seperti free load-nya akan meningkat, sehingga nanti akan memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh. Pilihan cairan itu ada kristaloid, ada koloid, itu nanti bisa dilihat ya. Kristaloid itu bisa dengan dextrose atau tanpa dextrose. Kalau kristaloid ini sifatnya dia semi permeable. Jadi begitu kita berikan cairan kristaloid itu biasanya setelah dia berada di intravaskuler itu akan menuju ke interstisial setelah 30 menit. Jadi sebentar sekali efeknya untuk meningkatkan tensi di intravaskuler. Itu sangat tergantung daripada integritas daripada vaskuler endotel. Makin jelek dia interstisial, makin cepat dia ke interstisial. Tapi kalau makin bagus, dia makin lama di intravaskuler. Slide berikutnya. Mohon maaf dokter, izin mengingatkan
Untuk sisa waktu pemaparan materi sisa 10 menit nih dokter. Terima kasih. Berapa waktunya? Sisa 10 menit dokter. Oh, 10 menit. Oke, sip ya. Kristaloid ini adalah semi permeable, yaitu jadi dia diberikan intravaskuler akan menuju ke interstisial. Jenis cairan yang dipakai terlihat cairan yang hilang, yaitu ada 0,9% salin NaCl, itu osmolaritasnya 300, itu klornya 150 mg, sehingga pemberian salin yang berlebihan itu menyebabkan NaCl berlebihan di dalam tubuh. Ada istilah terjadi asidosis hiperkloremik. Slide. Slide berikutnya, Dek. Ayo. Nah, cairan berikutnya yang sering dipakai adalah albumin, ya. Albumin ini molekulnya memang lebih besar, itu lebih bertahan lama di intravaskuler. Macam-macam jenis cairannya, ada NS40, LN, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah albumin. Albumin 20% juga termasuk cairan resusitasi, itu lebih lama di intravaskuler daripada kristaloid. Cuma kebaikannya kristaloid adalah lebih murah, cheap ya, mudah pemberiannya. Cuma dia intravaskuler dan interstisial bisa menyebabkan interstisialnya jadi udip. Koloid, itu ada cairan koloid, itu dia lebih mahal, lebih lama di intravaskuler, dia sedikit keluar cairan interstisial. Jadi cairan intravaskuler dia diberikan koloid, sudah ke interstisial lebih sedikit. Slide berikutnya. Cairan berikutnya adalah di samping itu adalah starch, yaitu karbohidrat. Yaitu karbohidrat ini ada yang molekulnya besar, ada molekulnya rendah ya. Makin besar molekulnya, makin lama dia berada di pembuluh darah. Secara umum koloid ini di pembuluh darah sampai 4 jam, sedangkan kristaloid cuma 30 menit langsung ke interstisial. Cuma di sini ada efek samping, reaksi alerginya lebih besar. Start ini adalah didegradasi oleh serum amilase, sudah dibuang ke lewat ginjal. Pada pasien dengan kelainan ginjal, pemberian daripada start ini harus hati-hati. Lama daripada dia di pembuluh darah, di intravaskuler, karena kita membuat pemberian cairannya supaya dia lama di pembuluh darah untuk memperbaiki tensinya. Ya. Itu tergantung daripada besarnya daripada molekul. Pada perdarahan akut bisa dipakai sebagai pengganti cairan darah koloid start ini. Lanjut, slide berikutnya. Vasoactive agent dipakai pada kasus-kasus dengan gangguan kontraksi ya. Kalau dengan fluid resuscitation tidak memperbaiki, itu dipakai vasoactive. Bahkan pada kasus jantung itu vasoactive agent ini dipakai dari awal. Jadi begitu dikasih cairan juga diberi vasoaktif, tidak menunggu cairan dulu baru vasoaktif ya. Dia pada cardiogenic shock akan meningkatkan kontraktilitas. Ada beberapa obat seperti ada dobutamin, milrinone, leposimindan. Itu dia mengurangi afterload, sudah memberi adukat sistemik dan memperbaiki
Halo dokter, apakah terdapat masalah? Slide berikutnya. Pada distribusi shock ya bisa memakai obat-obat untuk meningkatkan kontraksi vena sehingga aliran darah ke jantung akan meningkat. Pada penggunaan vasopressin kecil gunanya pada hipovolemic shock ini ada satu obat vasopressin yang sekarang dikembangkan untuk memperbaiki hipovolemic shock. Ya, obat-obat katekolamin seperti norepinephrine, noradrenalin, dopamin bisa dipakai pada kasus-kasus dengan distribusi shock. Pemilihan obat masih dalam perdebatan untuk kasus-kasus dengan sepsis pada distribusi shock. Belum lagi berbeda targetnya itu. Kita memberikan obat vasoaktif untuk memperbaiki tensi, apakah targetnya memakai blood pressure atau memakai mean arterial pressure. Slide berikutnya. Di samping kita mengobati shock, ya, pemberian cairan dan vasoaktif, kita juga mengobati penyakit dasarnya yang menyebabkan dia terjadi shock tersebut. Ya. Apakah itu gangguan jantung, atau karena perdarahan, dan lain sebagainya. Silakan, slide berikutnya. Yang terakhir adalah monitoring. Ya, ada monitoring, close monitoring dengan gejala klinik dan parameter fisiologis seperti heart rate, blood pressure, respiratory rate, gangguan kesadaran, urine output, dan perfusi peripir, yaitu di sini dengan melihat turgor dan lain sebagainya. Cuma di sini monitoringnya secara manual dan cuma kasar di sini ya. Bisa juga memakai kanulasi arteri ya, kanulasi arteri. Jadi kanul dipasang di arteri itu bisa dinilai daripada denyut jantung tiap detik ya. Beat to beat blood pressure pada kasus-kasus shock yang berat ya. Menggunakan juga blood gas sampling, yaitu analisa gas darah dan penggunaan laktat. Ya, karena kita ketahui bahwa terjadi sirkulasi anaerob, terjadi peningkatan laktat. Laktat ini bisa dipakai sebagai parameter, shocknya seberapa jenisnya sudah itu. Kalau kita sudah memberikan cairan yang kita berikan sudah cukup atau tidak, itu laktatnya akan menurun. Karena sirkulasi menjadi aerob lagi. Slide berikutnya. CPC, yaitu Central Venous Pressure, dulu sering dipakai sebagai menilai shock. Sekarang sudah ditinggalkan ya CPC-nya ini. Karena yang dinilai pada Central Venous Pressure adalah pressure-nya. Padahal yang kita mau nilai adalah volume. Ya. Ini sekarang yang masih dipakai untuk CPC adalah menilai saturasi oksigen setelah dia kembali dari sistemik. Gitu. Jadi ini masih dipakai. Saturasi oksigen SO2, jadi pada kateter itu diambil darah, diperiksa analisa gas darah, saturasinya berapa. Kita tadi sudah bilang delivery oksigen adalah 1000 ml, sudah yang dipakai adalah 250. Kalau maunya CPC-nya 75, berarti sudah dipakai oksigennya oleh tubuh sebanyak 250. Slide berikutnya. Selamat pagi dokter, izin mengingatkan waktunya sisa 3 menit nih. Ya, ya. Ekokardiografi bisa dipakai untuk monitoring. Slide berikutnya. Sudah itu, ini tadi yang kita bilang, atau yang nomor 4 ini adalah SCPO2. Jadi saturasi oksigen diperiksa setelah dia berada di CPC-nya, yaitu di tip kateternya itu diperiksa. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini dia kena dapur. Ya. Analisa gas darah, pH, dan laktat yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa terjadi sirkulasi anaerob. Laktat, yang kedua ini kalau lebih dari 2 mol itu sudah ada gangguan. Ya. Cuma di sini laktat itu sangat tergantung daripada kecepatan daripada ginjal, clearance daripada ginjal untuk atau pada waktu kita memeriksa laktat ini.
Slide berikutnya. Nah, laktat ini cuma tidak spesifik untuk kasus shock ya. Kadang-kadang ini pada penderita dengan BM juga laktatnya meningkat. Slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya, ini ilmunya sudah berkembang. Kita selama ini monitoring pasien shock itu adalah makrosirkulasi. Jadi tensi, nadi, gangguan kesadaran itu makrosirkulasi. Padahal sekarang sudah berkembang bagaimana menilai mikrosirkulasi, yaitu sirkulasi yang sudah diveripir di sel segala macam. Biasanya itu yang terjadi gangguan. Sudah dikembangkan mulai sekarang yaitu mikrosirkulasi dengan ortogonal polarisasi spektral (OPS) ini. Ini ilmu yang akan berkembang. Sudah itu ada imaging or near infrared spectrometry (NIRS) untuk menilai sirkulasi mikro. Karena selama ini kita menilainya makro saja, tensi, nadi segala macam. Padahal mikro dulu kelainan, baru makronya. Jadi sekarang sudah mulai dikembangkan berupa pasien shock menilai sirkulasi mikro. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang ada waktu sedikit, ada yang perlu dipertanyakan, Dek. Silahkan. Panitia bagaimana? Masih ada waktu? Baik, dokter. Masih ada waktu? Masih ada, dokter. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand. Ya, silakan. Dari dokter, apakah pertanyaannya mau dikumpulkan dulu nggih? 3 pertanyaan. Silakan. Dijawab Diatur satu-satu. saja bagaimana. Kita manut saja. Jadi Saya ini silahkan. teknologi. Dari Kansa 012 silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa dengan nomor PCA 012. Di sini saya ingin bertanya, apakah jika kita mengalami suatu shock akan berujung atau nantinya akan berefek pada shock-shock yang lainnya? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, dokter. Langsung dijawab, Dek. Ya, begini. Kalau umpamanya kita mengalami shock, ya, itu tergantung jenis shocknya. Ada yang kardiogenik, ada yang hipovolemik, ada yang distributif, dan ada yang satu lagi itu, yang masalah konduitnya itu. Kalau umpamanya kita menerima pasien shock, itu kan emergensi, tindakan kita emergensi harus cepat ditangani. Kalau enggak gitu ya dia akan menjalar ke organ-organ lain. Ya seperti yang kita bilang tadi bahwa kalau terjadi shock itu enggak akan terjadi delivery gangguan daripada delivery oksigen ke organ-organ. Kalau banyak ke otak yang terganggu, kesadaran menurun. Kalau paru-paru, napasnya jadi sesak. Kalau ginjal, produksi ginjal berkurang. Kalau kita tidak tangani, pertama bisa tubuh itu memang bisa mengkompensasi. Dia nadinya dinaikkan untuk memperbaiki perfusi delivery oksigen. Tapi kalau lama-lama kita tidak tangani ya semua akan kena. Jantungnya yang sebelumnya nadinya naik, begitu lama-lama kita tidak tangani menurun sampai meninggal. Jadi organ-organ lain akan kena kalau kita tidak tangani secara maksimal. Baik itu shock kardiogenik, hipovolemik dan lain sebagainya, semua harus ditangani. Ya, silakan, Dek. Cukup. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih dokter, karena waktunya sudah habis. Karena terkait waktu juga, pertanyaan hanya bisa untuk 1 orang, nggih. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama dan pemberian piagam. Kepada si yang bertugas dipersilahkan. Baik dokter,
Izin untuk foto bersama dari slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas materi yang diberikan hari ini. Untuk soft copy piagam nantinya akan dikirim dari panitia. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sudah selesai deh? Ya sudah dokter. Ya. Nanti masalahnya begini, kalau yang begini ini susah kita, tidak bisa interaksi terlalu gini. Ya, nanti kalau ada apa-apa nanti bisa ditanya. Ya, terima kasih Oke, dokter. masih mas. Terima kasih dokter. Ya. Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ya, ya, ya. Baik, untuk acara selanjutnya, kepada adik-adik dipersilakan untuk istirahat ya selama 10 menit. Sampai pukul 9.35. Terima kasih.